Salam adik-adik di rumah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama bersekolah minggu, walaupun keadaan kita masih dalam pandemi COVID-19, kita tetap bersekolah minggu. Adik-adik di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini akan memimpin kita di dalam ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan diri kita dan kakak undang adik-adik untuk berdiri bersama-sama dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Dan kita akan lantunkan pujian sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan judul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami masih diberi nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh bersekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Yeni Natalia. Namun sebelumnya kita angkat lagi satu pujian kita bagi Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama. Kita akan lantunkan pujian kita dengan judul Aku Anak Sekolah Minggu. Setiap hari baca kitab suci.
kalian? Tentu baik-baik saja, bukan? Semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga sampai yang ke-16. Dan nanti kita akan baca bersama-sama. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang cinta anak-anak dan kami semua, terima kasih atas kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh merasakan semua anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan menyendengkan telinga kami agar kami dapat mendengar dan memahami firman Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami sehingga kami hidup oleh firman Tuhan dan mengenal lebih lagi pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab bersama-sama dan kita akan membacanya dari kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayo, sudah dapat semua? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Adik-adik di rumah, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik, adakah orang yang lebih mengasihi lebih dari keluarga kita, kakak, bahkan saudara-saudara kita? Adakah seseorang yang mau rela berkorban untuk kehidupan kita? Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang kasih dan pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya. Simak baik-baik adik-adik di rumah. Ayo, rapikan duduknya. Pasang telinganya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan kakak. Nah, ada seorang ayah yang wajahnya cacat dan buruk rupanya. Dan ia memiliki seorang anak bernama Anton. Nah, di sini Anton adalah anak yang baik, tetapi dia malu karena keadaan ayahnya. Dia minder karena muka ayahnya cacat dan jelek. Ketika si Anton bermain bersama dengan teman-temannya, adik-adik, teman-temannya menanyakan, "Anton, mana ayahmu? Kami tidak pernah melihatnya bersama dengan kamu." Si Anton terdiam, adik-adik.
ia menghindari pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Bahkan ketika teman-temannya ingin bermain, bahkan ingin berkunjung ke rumah si Anton selalu saja punya alasan-alasan sehingga ia menghindari teman-temannya untuk tahu siapa ayahnya. Suatu ketika adik-adik, ketika Anton bermain, ia melihat salah satu temannya berjalan dengan ayahnya dengan begitu ceria dan riang, senda gurau adik-adik. Seperti halnya kalau adik-adik di rumah bersama dengan ayah bermain bersama, pasti senang kan adik-adik? Tidak demikian dengan si Anton. Si Anton tidak akan pernah mau bermain dengan ayahnya, tidak akan mau memperlihatkan siapa diri ayahnya karena ia malu, karena ayahnya cacat tadi adik-adik. Nah, ketika Anton melihat, ia tiba-tiba sedih, murung, bahkan hatinya marah dan kesal, geram adik-adik, karena ia marah terhadap ayahnya. Kenapa ayahnya cacat? Kenapa kok muka papa ayahku jelek dan buruk rupa, tidak ganteng seperti ayah dari teman-temanku, kata si Anton adik-adik. Ia langsung tiba pulang ke rumah dan langsung menemui ayahnya. Ia berkata kepada ayahnya secara langsung dengan marah dan geramnya langsung, "Ayah, kenapa muka ayah jelek? Kenapa ayah tidak seperti wajah ayah dari teman-teman Anton yang ganteng, cakep?" Ayahnya Anton terdiam, adik-adik, sedih dan merasa tidak diakui oleh anaknya sendiri. Padahal ia sudah berkorban untuk si Anton yang si Anton tidak tahu adik-adik. Ayahnya segera mengelus kepala si Anton dan memeluknya. Anton sepertinya tidak senang adik-adik dirangkul dan dipeluk oleh ayahnya. Ayahnya berkata, "Anton, anakku yang aku sayangi dan cintai. Anton mau mendengar kenapa wajah ayah buruk rupa seperti ini?" Anton terdiam dan akhirnya ia mengeluarkan suaranya. "Apa yang terjadi, ayah?" Jikalau Anton mau mendengarnya, ayah akan menceritakan kepada Anton. Tiba saja si Anton menganggukkan kepala, tanda ia setuju. Ayahnya akan menceritakan kenapa wajah ayahnya cacat dan buruk rupa. "Suatu ketika, anakku, ketika kamu masih kecil, mungil bayi, 12 tahun yang lalu, seorang pencuri memasuki rumah kita. Ketika pencuri itu ketakuan mendengar tangisan mungilmu, lalu si pencuri itu merasa ketakutan dan ingin membunuh bayi kecilmu. Ketika itu ayah melihatnya, langsung memelukmu dan melindungimu. Tetapi apa yang terjadi, anakku? Wajah ayah tidak terhindar
dari pisau si pencuri yang jahat itu. Dengan naas wajah ayah ditusuk-tusuk oleh si pencuri yang ingin merampok rumah kita, bahkan ingin membunuh dirimu saat bayi 12 tahun lalu. Si Anton tersadar dan tercengang mendengar cerita ayahnya. Air matanya mengalir menyesal, dan ia meminta maaf kepada ayahnya atas perlakuannya yang tidak mengakui ayahnya, malu karena wajah ayahnya cacat. Anton memeluk ayahnya dan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya atas kasih cinta yang tulus dari ayahnya, sehingga Anton sampai saat ini boleh selamat, boleh memiliki wajah yang ganteng. Itu karena kasih sayang yang tulus dari ayahnya dan perlindungan dari ayahnya. Itulah adik-adik, cerita seorang ayah yang sangat melindungi anak-anaknya. Cerita ini menggambarkan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan dari orang tua yang mengasihi kita. Ayah, ibu, kakak, atau siapapun yang Tuhan izinkan menjadi orang tua bagi adik-adik. Mereka patut dihormati. Mereka patut diberikan kasih sayang dari adik-adik. Bagaimana cara adik-adik membalas kasih sayang, cinta yang tulus dari orang tua? Adik-adik bisa sekolah, bisa menikmati makanan yang enak, bisa pakai baju yang bagus. Itu adalah tanda cinta dari orang tua. Dan kasih yang sempurna itu dari orang tua kita tidak akan pernah bisa kita balas. Dari sejak di dalam kandungan, ketika kita dilahirkan adik-adik, bahkan sampai sekarang, seperti halnya Anton adik-adik. Nah, Anton tersadar bahwa hal yang ia lakukan selama ini, malu terhadap ayahnya, itu adalah hal yang salah. Ia tidak mengucap syukur bahwa betapa besar pengorbanan dari ayahnya. Keluarga adalah tempat kita saling memaduk cinta kasih. Gimana kita tetap saling mencintai dan mengasihi. Kekurangan apapun yang dimiliki oleh orang tua kita, kita patut tetap menghargai pengorbanan yang ia berikan. Terlebih lagi, Allah Bapa di surga adik-adik, karena cinta kasihnya yang sangat besar, ia rela mengorbankan seorang putranya yang dilahirkan di kandang domba yang begitu sederhana. Ia mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia yang hidup dalam belenggu dosa, yang hidup dalam kekacauan dan kehancuran. Ia rela melepaskannya untuk memberikan keselamatan yang cuma-cuma secara gratis bagi adik-adik, bagi ayah ibu, bahkan kakak sendiri adik-adik. Luar biasa. Kita ditebus dengan gratis, dengan pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan membebaskan kita
dari belenggu dosa. Sehingga karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan saja, kita boleh menerima keselamatan secara cuma-cuma. Mari adik-adik mengucap syukur atas semua kebaikan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan adik-adik. Mengucap syukur atas orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, teman-teman yang mengasihi dan semua orang yang mengasihi, semuanya atas kasih karunia Tuhan yang terjadi atas kehidupan adik-adik dan kita semua. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sampai selama-lamanya. Nikmatilah kasih karunia sehingga adik-adik senantiasa memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui rajin berdoa, rajin baca kitab suci, dan mendengarkan firman Tuhan, baik dari pendeta, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua kita sendiri yang kadang bisa bercerita tentang firman Tuhan di rumah adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama. Kita akan memasuki bulan Desember. Natal kali ini berbeda dengan biasanya. Kita tidak merayakan Natal seperti biasa, dengan meriah dan pernak-pernik yang wow, dan dengan kemeriahan di gereja seperti biasa karena pandemi COVID-19. Kita nantinya akan merayakan Natal bersama pada tanggal 13 Desember nanti, mengikuti dari rumah ya adik-adik. Siapkan dirinya, siapkan hatinya untuk mengikuti ibadah Natal bersama dengan kakak-kakak seksi pelayanan anak jemaat di KEK Songan. Kita akan bergembira bersama walaupun ibadah sekolah minggu kita melalui ibadah virtual atau melalui siaran-siaran di Facebook dan lain sebagainya. Allah bekerja di dalamnya. Bersyukur kita bisa ada sampai hari ini. Mari sambutlah Natal dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Hati yang baru untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Selamat mengikuti ulangan juga adik-adik. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan untuk adik-adik. Adik, demikian cerita seorang ayah yang buruk rupa bersama Anton yang tadinya tidak menerima ayahnya. Pada akhirnya ia bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan betapa besar pengorbanan dari ayahnya. Kasih Kristus menyertai kita semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan adik-adik. Jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Rajin mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Hindari kerumunan kalau tidak perlu, dan tetap berdoa memohon pandemi ini segera berlalu. Selamat menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Mari kita berdoa syafaat, kita berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menuntun dan memimpin hidup kita semua. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan dalam kehidupan kami, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah Tuhan Kau menumbuhkan benih cinta kasih, benih iman yang bertumbuh akan pengenalan akan Engkau kepada anak-anak, bahkan adik-adik kami di rumah, sehingga kami boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa adik-adik kami di rumah, anak-anak sekolah minggu, jemaat GKI Kasongan, bahkan anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang menyaksikan dan mengikuti sekolah minggu dari tayangan virtual ini. Kami percaya ya Allah, mereka menjadi anak-anak yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang benar rindu mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berkati adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti ulangan umum pada semester ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka boleh mengikuti ulangan dengan baik dan dapat menjawab soal-soal dengan baik. Karena pertolongan Tuhan saja, Tuhan memberkati masa depan adik-adik kami ini. Dijauhkan mereka senantiasa dari kuasa roh jahat dan kegelapan dan orang-orang yang berniat jahat terhadap mereka. Diberkatilah keluar masuk mereka saat mereka tidur, saat mereka berbaring, dimanapun berada. Allah senantiasa menyertai kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan juga taruh hati yang selalu rindu mencari Tuhan melalui nyanyian pujian mereka dan doa-doa pengharapan mereka. Berkati para orang tua ya Allah, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi wujud nyata cinta kasih Tuhan, untuk menjadi orang tua yang peduli dan orang tua yang penuh perhatian dan kasih sayang, mendukung anak-anak mereka untuk menggapai mimpi-mimpi indah mereka. Terima kasih Tuhan, dijauhkan anak-anak kami dari virus berbahaya saat ini, yaitu COVID-19, dan Tuhan menolong kami semua. Dan Tuhan, tolonglah Tuhan, jikalau atas perkenanan Tuhan pandemi ini segera berlalu. Tuhan berkati para pemimpin kami dan setiap orang yang terlibat menangani pandemi ini. Allah menolong mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Berkati setiap orang yang sakit, baik di rumah sakit dan di rumah-rumah. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka semua. Inilah seruan doa kami ya Allah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Setiap orang yang mengabdi di ladang Tuhan, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Pendeta, penginjil, guru-guru agama, pikaris, guru-guru sekolah minggu, penetua, diakon, dan setiap orang yang mengabdikan diri. Tuhan menolong kami semua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyebarkan berita keselamatan untuk membawa semua orang datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, berkati setiap doa-doa pengharapan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu, seksi pelayanan anak jemaat GKI Kasongan, KPA Resort GKI Kasongan, dan guru-guru sekolah minggu yang ada dimanapun berada. Tuhan memakai kehidupan kami senantiasa untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Inilah seruan doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan melalui pengampunan dari Tuhan kami akan melihat kuasa Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hidup kami senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi alat kerajaan Allah dimanapun Tuhan mengutus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita lantunkan pujian bagi Tuhan dengan judul lagu Yesus di Hatiku. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dengan cara adik-adik memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Kemudian uang persembahan dapat dikumpulkan melalui pastori gereja Hapakat atau ke BPH Majelis Jemaat GKI Kesongan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita lantunkan pujian kita dengan judul lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan.
kakak percaya kalian tetap semangat masih mengikuti ibadah kita tiap-tiap minggunya. Dan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan pada akhir ibadah kita ini, nanti selesai sekolah minggu. Dan nanti juga kita akan berdoa. Namun sebelumnya juga ada informasi untuk kalian bahwa minggu depan ibadah kita dipimpin oleh guru-guru dari gereja Kalawa. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memelihara kami senantiasa. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar Tuhan, kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan senantiasa menjaga dan melihara kami, melindungi kami dari mara bahaya celaka, dari segala virus penyakit yang bisa meninggalkan kami. Kami percaya kami dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.